Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kita ini, podcast Takur and Friends, terkait cerita atau pengalaman para pejuang kehidupan, pejuang kerja, pejuang buat keluarga, dan pejuang orang-orang yang disayangin di dunia ini. Ya, hari ini kita akan dengar cerita dari teman kita sendiri. Dia di sini, di teman kerja kita juga, ini satu tim juga sama kita, merupakan PJT di perusahaan ini. Namanya Mas Febri. Thank you Mas bisa hadir dan meluangkan waktunya buat kita bikin podcast. Podcast ini kita buat itu sebenarnya untuk memotivasi sama inspirasi orang-orang yang lagi struggle dan berjuang gitu Mas di kehidupannya gitu. Takutnya kan mereka tuh melakukan hal-hal yang negatif gitu. Betul. Karena rasa kayak kok Tuhan nggak adil sama mereka gitu. Padahal sebenarnya kalau kita runut ke belakang, ya perjuangan kita yang sudah bagaimana nih gitu, baru kita bisa ya introspeksi diri lagi lah gitu. Kita udah sepenuhnya berjuang atau belum gitu. Karena bernafas pun sebenarnya itu adalah karunia yang sangat besar dari Tuhan itu, dari Allah gitu. Bernapas, kita hidup sehat itu udah berkah banget buat kita gitu. Nah tinggal kita gimana ngelanjutin untuk berjuang gitu. Paling kita awalin ini dulu kali, yang kayak tadi, kayak kemarin, episode kemarin, maksudnya tentang itulah isu safety, isu quality, atau cerita-cerita. Misalnya Mas Febri punya cerita lucu juga di seminggu akhir ini atau beberapa bulan ini di sini atau di kosan lah gitu. Ada cerita lucu juga? Kalau lucu ada sih. Kalau Pak Heri kemarin ceritanya lucunya karena pas sholat katanya. Pas lagi sholat tuh nyetel musik lagi sholat di itu sebenarnya kan cerita lucu ya. Itu mas sebenarnya lebih ke gangguan lucu sih itu baru. Itu udah biasa sih Pak, itu kalau itu setiap sore kita itu adu cepat Pak. Kalau setiap sore adu cepat, entah Chandra duluan, saya duluan, terus ada Fadli adu cepat tuh, kita mau sholat tuh. Siapa yang sholat duluan pasti itu nanti ada kejadian lucunya. Kayak misalnya lagu-lagu ngaji yang lucu, terus yang trending topiknya sekarang ya Allah lindungi Bilqis itu sampai di pasal Bilqis. Sebenarnya kita lebih ke pengen berjamaah sih Pak. Kalau misalkan dari salah satu teman kita yang memang ya buru-buru gitu soalnya ya mungkin dosa juga gitu buat kita. Dosa. Cuman ya kita maksudnya pengen berjamaah lah gitu, ayolah. Iya. Sebenarnya ya minta tolong ditungguin gitu, jangan duluan gitu ya. Tapi kalau udah duluan ya udah godain aja sekalian gitu, biar bareng lagi. Iya niatnya sih bagus ya, cuma caranya salah. Caranya salah. Nggak apa-apa, daripada caranya yang benar tapi niatnya nggak bagus, kayak pemerintahan. Itu mulu ya, soy. Ada lagi kan dari Kang Sincan, Bang Sincan ada cerita lucu gak? Cerita lucu palingnya hari ini kita dengerin podcast hot. Enggak sih, ada yang lucu lagi tadi limbah itu. Oh iya, limbah. Kita dijanjiin awal Januari, terus kita lagi makan, tiba-tiba limbah datang. Di awal Januari tiba-tiba limbah datang. Mobil pengambil limbah. Oh, itu dari mana? Dari pemerintah? Bukan, dari pihak ketiga. Oh. Dan tanpa konfirmasi. Oh, harus dicek dulu ya dari kalian ya? Sebenarnya kita udah cek, cuma kan mereka memastikan hanya berat sih. Beratnya sesuai atau enggak. Terus dari mereka juga kayak udah nyaranin kayaknya bungkusnya harus warna coklat, jangan putih kalau bisa. Oh, dari sono lah ya? Iya, dari sono lah. Padahal SOP-nya enggak ya? Iya, sebenarnya itu lebih ke isu quality sih. Oke. Nah itu isu quality masuk ya? Masuk. Itu Pak. Oke, siap. Oke deh, mungkin itu aja paling ya ibaratnya mukadimahnya di awal-awal gitu. Nah sekarang mungkin Mas Febri bisa cerita dari mungkin dari sebelum kuliah pernah sempat kerja nggak? Maksudnya dari SMA langsung kuliah berarti nggak kerja?
Di Sempet. transisi S1 menuju profesi saya sempat kerja. Nah. Kerjanya nggak yang Nah. full time, cuman gantiin senior. Nah itu tuh enak tuh. Ya udah berarti dari awal lulus SMA aja ya kali ya. Apa dari pas SMA ada kisah-kisah struggle atau perjuangan gitu? Enggak, ada kisah lucu sih Pak, tapi dari SMP aja ya. Dari Oke, SMP. boleh dari SMP. Panjang nih, bisa 2 jam nih. Ayo, nggak apa-apa. Dari SMP kan dulu saya sekolahnya itu kalau pendidikan dari SD sampai SMA itu di Bengkulu, orang tua di Bengkulu semua. Oh, berarti bukan langsung. Bukan. Oh. Ngawi itu hanya kelahiran dan TK saya di Ngawi. Terus orang tua mungkin kalau di Jawa terus ngurus pertanian nggak bisa nyekolahin gitu kan, Iya, iya, iya. nyebrang ke Bengkulu. Oh, itu namanya apa? Transmigrasi ya? Apa? Lebih tepatnya merantau sih, yang transmigrasi di bukan. Ngawi belum ada. Oh, kalau transmigrasi itu kan di pemerintah ya. Kalau ini memang saja merantau merantau gitu. sendiri. Oh, Gitu. oke. Nah. Sekeluarga tuh. Satu keluarga, masih saya sendiri, belum punya adik, belumnya itu Oh, saya oke. masih usia 6 tahun lah. Oke. Masih usia 6 tahun itu pindah ke Bengkulu, lambat cerita itu SD di sana sampai kelas 6 gitu kan. Pada saat ingin memasuki SMP itu ada aja hambatannya. Katanya kalau mau masuk SMP favorit dulu kan kebetulan ada SMP X gitulah, SMP X di Bengkulu. Di mana? Oh, Bengkulu. Dan memang harus nilai rapot itu nggak boleh keluar dari 10 besar untuk oke. bisa daftar ke SMP tersebut. Harus ranking 10 besar Iya, intinya. ranking 10 besar. Walaupun nilainya jelek. Ya, Enggak mesti- apa ada batasannya nilainya. ada batasannya juga 7,5 atau berapa atau Oh. Nah itu saya kelas 1 sampai kelas 4 sama 5. Kalau dulu itu masih udah semester ya, kelas 1 turunan dulu ya, turunan 1, turunan 2 gitu ya. Di kelas 1 sampai 4 tuh lancar terus 1, 2, ranking 3, ranking 4 gitu, nggak keluar dari 5 besar kan. Mau orang pintar nih. Nah pas di kelas 5 kayak ada nilai itu bagus tapi hambatan ada aja, seperti kalah dengan anak pendidik di sana lah gitu kan. Oh, disingkirin. iya. Terus akhirnya wali kelas saya yang sebelumnya itu tahu bahwa kualitasnya dulu kan emang anaknya agak rajin gitu ya, agak rajin. Waktu saat dipersulit itu ada jalan yang dipermudah dengan wali kelas yang lama. Enggak, itu anaknya emang nilainya bagus gitu. Itu ada penelitian, terus akhirnya sampai kelas 6 mau lulus itu bisa, alhamdulillah bisa masuk SMP favorit. Ya. Akhirnya masuk tuh. Nah, masuk di SMP. Nah, lucunya itu di SMP, Pak. Di SMP itu kan dulu kalau waktu kecil kan kita sering main bola atau apa. Iya. Nah, banyak kejadian lucu itu. Kayak waktu di SMP kalau ikut futsal saya dipanggil Gattuso dulu, Pak. Gattuso. Iya, benar sih dari mana sih ya. Kayak Gattuso. Pukul lah gitu. Iya. Seragam seruduk ya. Iya. Kok bisa nendang kaki lawan. Iya. Gattuso tuh ya, Pak. Iya, Gattuso. Badak sih badak. Gattuso itu pemain AC Milan ya, guys. Iya, main AC Milan. Waktu tempo dulu masih terkenal. Sempat ngelatih juga, ngelatih tali sekarang. Terus dari futsal itu beralih Pak saya ke basket. Oh, ya makanya Ikut sekarang basket, ikut basket. Latihan tiap hari, cuma pas seleksi. Tiap hari? Maksudnya tiap hari libur. Oh, tiap ada agenda. Kita itu ikut Tiap latihan. Cuman pas waktu seleksi, waktu mau ikut pertandingan popsi, popda gitu. Yang diambil yang kenal-kenal aja Pak. Oh, iya masih. Orang dalam. Dan tingkat pendidikan aja udah ada unsur. Oh, itu baru sekolah ya? Baru sekolah. Enggak, itu maksudnya dari sekolah? Apa dari sekolah. klub? Dari sekolah. Oh, sekolah. Dari Biasanya di sekolah. keluarga sekolah ya. Yang latih? Senior, dulu senior. Oh, bukan guru Olahraga. Bukan. Ya, biasanya guru olahraga. Oh, senior. Dari senior. Dari situ saya vakum Pak, saya ngambek. Oh. Jangan saya nggak mau ikut olahraga ini lagi sampai kelas 3 SMP mau lulus SMA. Sempat saya dipanggil, ayo ikut ini, nggak mau. Ikut apa? Ikut lagi gabung Basket. gitu. Oh, oke. Mewakili sekolah tersebut. Oh. Kan saya nggak mau, udah terlanjur ngambek, mau main basket lagi gitu kan. Update status tapi. Hah? Udah update status. Dulu kayaknya belum ada Android. Dulu itu masih HP-nya tuh HP kentang 2300 tuh udah keren tuh yang telolet. Oh, Iya. Dulu tahun 2006-an itu kan belum ada Android. Iya. Kenal BlackBerry aja. Polyphonic ya? Polyphonic masih ya. Itu kalau udah pegang HP bagus anak orang kaya banget lah dulu. Iya. Dulu kalau gua nyebutnya HP yang lebar babi gitu. Iya, buat musir, buat musir. Sorry, bokap berarti pindah ke Bengkulu, kerjanya di sana apa jadi? Wirausaha. Oh, usaha. Oh. Jualan. Oh. Dan alhamdulillah tuh maju di sana.
Ya waktu itu maju, tapi sekarang kan dengan kondisi perekonomian saat ini yang sulit lah ibaratnya ya. Masih di sana berarti? Masih, masih. Oh, bokap nyokap masih di sana? Masih, cuman udah mulai saya ibaratnya saya rayu lah Pak, saya bujuk kan anaknya dua udah selesai semua, udah kerja kan, di rantau kan jauh dari keluarga. Adik di mana? Kalau adik di Demak, yang nomor 2. Saya 3 bersaudara Pak, yang satu masih SD di Bengkulu. Oh, itu masih ikut sama orang tua. Oke. Cuman orang tua sudah mulai saya bilang itulah, udah lama merantau dari tahun 90-an gitu kan, udah lama, pulang aja gitu. Tapi nenek kakek masih ada di sana di Ngawi? Masih di Ngawi Pak, tapi udah di bawah tanah. Oh. Ya maksudnya pasti rumah-rumahnya masih ada dong. Maksudnya masih boleh pindah ke sana dong. Keluarga di Ngawi semua kan. Oh. Kalau nenek kakek juga di Ngawi. Nenek kakek dari ibu bapak juga Iya. nggak ada semua. Nggak ada semua. Oh. Tetanggaan itu Pak, nggak yang Ngawi semua. Oh. Iya. Satu gang. Ya maksudnya kalau pindah ke Ngawi udah ada rumah lah ya, buat di tempat itu udah ada ya. Ada di tempat gitu. Cuman kan masih berat ngelepasnya misalnya. Itu dijual dua rumah sendiri ya? Udah. Oh iyalah. Sayang. Dulu mungkin masih sepi kali ya, Bengkulu zaman itu ya. Dulu masih sepi Pak. Sekarang udah ramai banget Ya, ya. jadi kota madya lah. Kalau saya kan di kabupaten dulu, sekarang jadi kota kabupatennya. Sorry, kan kalau kita dari selat yang Sunda itu dari mana? Merak itu berarti Lampung dulu. Lampung dulu. Terus baru Bengkulu langsung tuh? Enggak. Kita masih melewati daerah Sumatera Selatan. Oh, selatan dulu. Nanti lewati Prabu Muli, Muara Enim, Lahat gitu. Lubuk Linggau, baru nanti masuk ke daerah Bengkulu. Oh, Bengkulu tuh masih di tengah lagi ya? Apa sebelum Sumatera Barat? Samping-sampingan. Samping-sampingan. Pesisir barat. Ibaratnya Berarti atas itu bawah. lumayan ujung ya? Di tengah sih kalau di petanya. Oh, di tengah ya? cuman Iya, enggak sampai aja lah ya. Lumayan jauh ya. Kok ngide banget bokap ke Bengkulu? Ada temen, kawan atau gimana? Saat itu? Dulu ada masih kerabat yang sempat ke sana jualan-jualan itu, alhamdulillah itu Kalau boleh tahu apa sih mas? Kalau ini? ya warung makan. Oh, warung makan apa? Ya, soto bakso gitu. Oh, masih ada tuh sekarang itu? Masih. Gila, keren ya. Sekarang lagi libur. Libur? Orang tua kan sekarang udah makin sepuh gitu. jadi capek. Nggak ada karyawan. Sudah nggak ada. Oh, berarti udah nggak dagang apa-apa di sana? Apa beralih? Masih cuma sembunyi aja lah. Oh. Ya warung lah ya. Warung kan di rumah juga, nggak harus yang ke itu. Oke. Nah lanjut lagi nih Pak, Ya, tadi kan SMP tadi. SMA. Di SMA saya malah tertarik banget sama basket lagi Pak. Basket lagi. Kalau udah jiwanya ini mah pasti Basket lanjut lagi sih. itu. Walaupun badan gede dulu ya. Dulu tuh sempat berat saya sampai 98 atau 97 Pak. Buset. Serius? What? Hampir ya 11-12 sama teman kita PPIC ya. Gitu kan. Cuma di basket itu kan lari sama sprint kan, Iya, fisiknya gila sih. fisiknya gitu kan, lama-lama sampai kelas 3 turun jadi 87, 85 gitu kan sampai sekarang lah gitu. Sekarang 95. Enggak, 86 sekarang. Nah itu saya sukanya yang di SMA sih Pak. Kalau yang cerita-cerita uniknya tuh di SMA dapat pelatihnya dari luar pulau gitu kan. Kalau SMA lebih Nah kayak gitu kan nggak subjektif jadinya ya. Benar-benar ngelihat performance players ya. disiplinannya Pak. Betul. Disiplin gitu kan. Tiba-tiba pelatih kita dari alumni X Majaya dulu kan. Wih, kampus. mantep ya. Ya itu sering rutin tanding ke luar kota ibaratnya lah. Terus kan dari basket itu saya masuk farmasi sebenarnya nggak tes Pak. Dari penerimaan mahasiswa berbakat. Dari segi olahraga. Tapi memang udah tertarik dengan farmasi saat itu. Berarti IPA dong. SMA IPA dong. IPA. Saat itu sebenarnya kedokteran gagal sih Pak. Iya sih biasanya kalau kan anak-anak farmasi tahu lah ya, peluang-peluangan dari FK. Iya benar. Biasanya gitu yang kayak tes matanya gagal gitu, tes ujiannya gagal, larinya tuh ke farmasi sih biasanya. Susah nyonteknya Pak pas ujian. Makanya tes matanya gagal itu gini nggak bisa lihat. Kapan jauh ya? Iya benar biasanya buangan kedokteran sih. Iya benar. Nah dari basket itu lucunya dulu awalnya udah nggak mau lagi, cuman pas di SMA kayaknya seru dan dapat pengalaman dari yang ibaratnya coachnya dari luar kota. Ikut lagi Pak sampai bertahan sampai kelas 3 itu banyak
ibaratnya ya kalau kelas 1 kan masih adaptasi, masih ada senior, belum bisa langsung jam terbang Iya, gitu benar, kan. benar, benar. Masih harus Masih ngikut-ngikut lah gitu. kalau itunya di bench player lah gitu, Iya, main iya. pengganti udah itu. Tapi cuman dari situ menang piagam banyak Pak. Makanya farmasi dulu mah saya kalau disuruh ngisi kimia, kimia saya paling benci nih. Iya, ya biasa sih. Iya, orang-orang IPA tuh ya kimia benar-benar. Sedangkan mata pelajaran yang saya suka matematika sama fisika. Ini kimia, stoikiometri, molaritas itu. Iya, molaritas. Masuk ke farmasi Pak. Mantap tuh ya, matematika kimia. Pertama itu. Sama Ya, tuh saya juga kan, saya dulu kan di IPA itu senangnya biologi ya, karena reproduksi gitulah, senang gitu. Masuk jurusan biotek, isinya tentang kimia semua ternyata gitu. Tapi ya akhirnya mau nggak mau kan diselemin jadi ya suka lah lama-lama. Suka nggak suka ya harus jalanin. Berarti masuk nggak apa-apa sebetulnya UI ya. Iya, UI. Nah itu UI negeri tuh. Swasta. Oh itu swasta. Oh. Sebelum ke UI kan saya sempat nyoba DM tuh. DM ya. Tadi niatnya pengen Zaman dulu namanya apa? Apa? SMPTN. SMPTN. SNMPTN. Apa sih katanya? Seleksi negeri masuk perguruan tinggi. Oh iya. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi nasional. Oh iya. Kalau zaman gua UMPTN dulu. Yang senam PTN kalau kita ngomong Oh, senam PTN. Gak lolos. Kalau lolos. UGM sama apa? Satu lagi? Apa? UGM sama apa tadi? Satu lagi apa? UAD. Apa tuh? Universitas Ahmad Dahlan. Jogja ya? Jogja juga. Jogja ya, benar Tapi di Jogja. bagian kota Pak, di pertengahan kota. Iya, iya, Itu iya, daftar iya. farmasi juga. Itu farmasi juga? Cuman yang keterimanya ilmu gizi. Oh lah, keterima tuh? Keterima, cuman nggak saya ambil. Saya kan dulu juga, ya gara-gara basket lagi Pak. Saya senior banyak di Jogja yang dari Bengkulu ke Jogja. Saya pengen kuliah sambil main basket tapi kesehatan saya gituin. Di kesehatan. Ya udah mau jurusan kesehatannya apa? Farmasi aja gitu. Kalau kedokteran udah gagal malas nyoba. Kalau swasta kan Iya, pasti iya. uang pangkalnya kan lebih mahal Betul, daripada betul, UI. betul. Ya udah coba UI gitu. Masukin pakai rapor. Pakai rapor sama piagam. Piagam dia. Tanpa tes. Dan pertama dulu saya itu jurusan pertama yang opsinya kan ada 2 biasanya Pak. Opsional. Farmasi sama teknik informatika. Oh TI. Karena dulu suka nge-game, suka komputer. Betul. Bahasa pemrograman, coding. Gitu kan. Iya, farmasi. Oke. Nah berarti tetap main basket tuh pas kuliah. Tetap sampai lulus sempat jadi ketua UKM juga saya. Wih keren. Ketua UKM basket Iya. di UI. Di itunya, di fakultasnya cuma. Oh, Kan fakultas himpunan ya. Himpunan. Fakultas himpunan ya? Apa jurusan? Jurusan tuh himpunan. Himpunan juga kan ya? Fakultas bukan. Di atasnya jurusan sih. Di atas jurusan ya. Oke. Oh, berarti punya program-program lah waktu itu ya. Ngadain kompetisi Sampai tahu SMA. poli, sampai tahu perbasi, sampai tahu menghubungi wasit itu di zaman kuliah. Isma. Sampai nego wasit apa itu. Ya ini Mas Febri juga sebenarnya kan salah satu juniornya temen saya ya di tempat yang lama gitu, ada Mas Ihin sama si Umam gitu, Iya. sama istrinya tuh yang seangkatan ya. Yang apa yang Mas Febri bilang Kaget, tak lulus gitu. Itu bilang ke kantor lama. orang kok ada kayak gitu ya, bilang padahal seangkatan, terus bilang ya senior pun nggak layak lah memutuskan bahwa lu nggak layak buat lulus gitu. Kayak gimana ya, kayak Ya ada track record saya mungkin lucu Pak. Zaman ya, nah itu tuh. Nah kalau zaman kuliah itu Mas Febri orang yang kan kalau tadi basket memang udah pasti ikutan gabung ke UKM-nya ya, sebagai ketua lagi. Nah Mas Febri itu di kuliah itu yang apa namanya, kura-kura ya? Kupu-kupu apa? kuliah pulang apa yang emang nongkrong gitu. Kura-kura. Tergantung sih Pak. Itu tergantung tanggal Pak. Kalau udah kiriman habis ya kuliah pulang. Kalau masih tanggal itu sampai pertengahan ya habis kuliah kita nongkrong. Paling kan nongkrong kalau di Jogja kan ada namanya Warmindo atau Iya, apalagi Jogja ya. Aduh, itu mah. angkringan. Kita nongkrong bawa duit 5.000 aja udah. Iya, benar. Es sama gorengan banyak. Tahun berapa tuh? Saya kuliah 2012. 2012 masih S1 mula-mula ya. sampai 2016. Iya. 2016. Berarti gak aktif banget itu di organisasi Mas? Enggak.
Saya organisasi internal cuman basket doang. sama kalau dimintain saran sama yang bikin acara atau acara antar fakultas gitu kan paling nanya menghubungi wasit di mana gitu. Kalau mau ke KONI suratnya ke siapa, kalau mau ke Perwasi hubungi siapa gitu. Mau pinjam scoring board gimana gitu kan. Cuma sinyal doang ya. Iya. Itu kayak tadi nongkrongnya lebih ke arah tanda kutip bandel apa memang ya sekedar nongkrong laki-laki aja gitu yang dibilang laki-laki kalau nongkrong sampai malam tuh ngobrolin apa sih gitu sampai nggak balas chat gitu pernah kan kayak gitu ada ya? Ada masanya sih Pak kalau Iya. awal-awal kuliah semester 1 sampai semester 4 atau 5 sebelum KKN itu emang kita nongkrong normal ngirangin suntuk dari kampus ke langsung pulang kos gitu. PS gitu ada main PS gitu konsol main PS enggak ya mainnya game online ya? Enggak, kalau waktu itu mainnya lebih PES di laptop temen. Oh iya. Ada yang laptop speknya tinggi ke kosan Iya. kita yang punya TV bawa gitu. Kayak gitu-gitu aja. Berarti konsol ya. Konsol. Nah, kalau masih semester awal masih nongkrong dalam tanda kutip Normal ya. Si Soleh Ya, enggak juga sih. Orang mah dikata soalnya iya ya alhamdulillah enggak juga sih. Emang UI dah emang. Kan itu cowok Islam. Iya, Universitas Islam Islam. Ya mulai bandel tuh di semester 5 ke atas lah. Waduh. Tuh kenal yang namanya titip absen gitu kan. Bisa nego akademik kalau nggak bisa ujian gitu kan biasanya kita kuliah ada batasan Iya. bolos berapa kali ya kalau satu semester itu paling 3 atau 4 ya 70% kan 4 atau 3 itu tahu caranya melobi ke petugas akademik ya sering bolos sudah itu Bang. Oh iya. Tapi lulus mah normal ya, enggak Ya masih bisa 4 tahun kan normal sih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun mah normal Mas. Masuk Pas itu tengah normal. September 2012 saya lulus kalau sidangnya itu 2016 Oktober, cuman wisudanya di Desember. Oke. Waktu itu sempat ada PKL buat tugas akhir itu di mana? KKN sih Pak. KKN ya. Kalau KKN waktu itu saya di daerah Purworejo, Farmasi. Kemeranggen. Gabung bukan farmasi doang. Kita kalau KKN kan dari beberapa fakultas itu kan biasanya. Enggak maksudnya perusahaan apa tuh? Enggak, kalau KKN masih di rumah warga. Kalau yang ke antar perusahaan nanti di profesi. Nah kalau di rumah warga itu ngapain? Ya kita bikin benar-benar kayak film KKN itu ya? Iya, kayak film-film KKN itu. Jadi dan gabungan semua jurusan? Iya, semua jurusan. Waktu itu satu kelompok 8 orang, ada yang dari teknik industri, ada yang dari fakultas ekonomi. Itu dipilih atau acak? Oh acak. Pokoknya satu angkatan berbagai fakultas itu nanti udah kayak di lotre gitu lah, diacak gitu udah gitu kelompok. Oh berarti emang kenal di situ ya? Kenalnya di KKN. Oke, sih. Lu satu tempat itu 80 orang. Berapa? Kita dikasih satu rumah. Iya, satu Satu rumah 8 orang. 8 orang. Oh. Berarti beda-beda jurusan gitu. Iya, berbeda jurusan. Dan itunya tujuannya untuk membangun sesuatu di masyarakat gitu apa? Ya, pengabdian lebih mengabdi ke masyarakat sih. Kayak apa contohnya? Kalau Febri apa? Kalau saya dulu waktu itu program saya hidup sehat dan pokoknya program kesehatan lah. Hidup sehat itu sering ngadakan program di posyandu atau ke rumah-rumah warga. Kayak kita ngecek kesehatannya dari tensi, gula darahnya, terus ya kayak yang produk kita lah gitu. Ya itu Mas Febri bawa dari bawa modal sendiri. Modal sendiri. Wadah. Terus yang dari teknik industri, dari yang itu ada program mana itu ya? Kocak juga ya. Ada yang program Mama pengen bagusin jalan, tapi itu dia cari kayak sponsor, investornya, jadi ke kecamatan atau apa mereka yang memberikan. Kalau yang saya lebih ke sendiri. Terus satu lagi program saya itu kayak penyuluhan ke siswa-siswi SD, cara pola hidup sehat itu seperti apa dari dasarnya kayak udah makan cuci tangan, sebelum makan cuci tangan itu yang saya perjelas lebih ke kesehatan ya. Anak-anak SD-nya cara cuci tangan yang baik itu seperti apa. Nah, yang akhirnya memutuskan atau menilai, oh si Febri ini yang dari farmasi, oke nih KKN-nya itu siapa?
yang akhirnya Kita kan juga ada namanya DPL lah, dosen pembimbing lapangan. oh dia juga datang. Datang tapi paling 2 minggu sekali. Kan kita dikasih timing untuk KKN itu selama 40 hari. 40 hari dia kunjungan itu dalam 40 hari itu 2 kali. Maka nanti biasanya dia lebih ke warga, anak yang di posko sana atau unit sana gitu. Terus sering membaur enggak, terus Nanya-nanya dia dengan survei atau interaksi dengan masyarakat. Oh gitu. Oh padahal dari dosen pembimbing dari kampus berarti dari ya. kampus. Dosen kampus. Oke. Nah lulus di 2000 berapa tadi? 2016 Oktober saya. Profesi langsung juga tuh lanjut. Profesi langsung lanjut. Oh 2016 itu langsung. 2017. Oh 17. Kan karena di UI lagi. Oh UI lagi. Karena Oke. kalau hampir sama sih pembukaan profesi apoteker itu di bulan Februari dan Agustus. Itu mayoritas semua ngambil atau setengahnya dari angkatan Mas Febri? Mayoritas ngambil, cuman nanti biasanya maksimal satu angkatan itu dulu 120-an Pak, nggak bisa semuanya. Jadi kalau yang keterima di situ nanti dialihin. Tapi kalau sekarang mungkin kuotanya ditambah ya. Oh cuma 120? Kenapa? Soalnya kita kelas ruang kelasnya itu kalau nggak salah hanya 10. Kan kita kuliahnya nggak yang di umum Iya. Kita kayak Iya beda-beda gedung ya, pindah-pindah. lebih ke diskusi, ada jurnal dibedah diskusi gitu. Kuliahnya jadi peruangan A sampai J kalau nggak salah dulu. Itu kan Profesi ya. berapa tahun? Setahun ya? Harusnya normalnya 1 tahun, cuman saya kan agak bandel jadi 1 tahun setengah. Oh itu juga tergantung ya, tergantung ini juga absennya ya. Oh, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Sendirian doang tuh 1 tahun setengah. Apa ada yang lain juga? Ada yang lebih parah? Banyak. Ada orang 4 atau 5. 5 tahun? Enggak, 5 maksudnya orang. orang, gitu. Berapa tahun paling lama? Ya 1,5 tahun itu. 1 tahun. Cuman itu karena pas masa pendidikannya Pak ada lagi yang kan profesi harus ada ujian ya, ujian kompetensi. Iya. Nah itu ada yang ujiannya berulang-ulang. Oh. Kan dulu sih tahun depan, tahun depan lagi ada. Oh ikut tahun depan nggak misal berapa minggu gitu enggak? Enggak, 1 tahun sekali. Oh berarti barengan sama angkatan yang di bawahnya? Di bawahnya lagi. Oh lah, soalnya sama sih. Yang nggak tahu ya, kita kan CBT waktu itu ya sistemnya. Apa tuh? Komputer based test. Oh, Database. dikasih waktu tuh. Kasih waktu 2 jam 100 soal multiple choice pilihan ganda. Itu kalau profesi ada ini lagi mas, ada kayak sidang lagi. Kalau Sidang profesi profesi. nggak lebih ke sidang, lebih ke dulu Atau bikin apa kayak macam tugas akhir gitu ilmiah, tesis, skripsi ya. Saya lupa nama ujiannya itu apa ya. Kita kan kalau pas profesi 6 bulan pertama kita materi, diskusi materi sama kuliah umum sering di gedung utama gitu kan. Terus 6 bulan selanjutnya itu kita dilepas praktek keluar. Oh. Pertama praktek di puskesmas, dapat masih daerah Bantul. Praktek di itu 3 minggu di puskesmas, setelah itu di Berarti di apotekernya tuh, ikutin orang apoteker di instalasi jalannya. Iya, tapi sempat emang bikin. Sempet ngeracik, tapi kan Ngeracik, tablet ya. sekarang nggak yang ditunggu-tunggu kan Pak, udah di blender kalau yang di tempat saya itu tabletnya. Terus habis di puskesmas ke mana rumah sakit. Itu syaratnya, Ya, ya. rumah sakit di daerah Jogja juga. Itu 2 bulan. Habis dari itu baru ke Bandung ke Sanbe. Sambil itu apa? Industri. Masih iya, maksudnya itu masih praktek tuh. Masih praktek. Nah, yang bikin Jadi puskesmas, rumah sakit besar sama perusahaan gitu ya ya. perusahaan, terus yang terakhir apotek. Tapi apotek biasa gitu. Apotek biasa, K24 atau KF gitu. Oh, itu kita cari sendiri atau dari kampus? Dari kampus sudah menentukan. Oh, emang udah ini banyak kenalan ya. Ya udah kerjasama lah gitu ya. Hubungannya emang udah. Enak sih. Iya. Enak banget. Nah, yang agak lucu itu ya yang jadi membuat agak lama itu waktu transisi praktek rumah sakit ke industri. Kenapa? Kita hari ini terakhir waktu untuk izin atau sowan atau ngomong ke dosen pembimbing untuk berangkat ke Bandung. Iya. Tapi kan saya bareng senior pas praktek di rumah sakit. Bareng senior. Senior yang tahun sebelumnya. Enggak, senior S1-nya senior saya tapi profesinya bareng saya gitu. Oh.
Bang, tolong hubungi ibu ini. Kita mau berangkat. Wah, udah besok aja sampai Bandung. Ya udah, berangkat ke Bandung. Hari pertama di Bandung, Bang, tolong hubungi. Kita udah mau masuk pabriknya, mau praktek. Udah nanti pas pulang aja gitu. Pas pulang aja. Nah, jadi muter-muter terus Pak. Sampai akhirnya kita pulang, belum ada diskusi, belum ada bimbingan. Nah, di situ dosennya ngamuk. Nah, terus pokoknya intinya kalian gak menghargai saya. Kalau sebagai pembimbing itu di awal dan di akhir saya harus tahu kalian ngapain. Oh, maksudnya itu Mas Febri sama senior itu udah 2 bulan di sana baru bilang. Iya. Astagfirullahaladzim. Pas ada perlunya baru menghubungi senior saya, bilang besok Bu ini kita mau bimbingan, mau nyelesain laporan gini. Ya iyalah. Terus kalian gak menghargai saya gini. Dosennya lagi hamil. Oh. Teman-teman saya kita orang 5. Mereka dimarahin diem aja. Saya bilang, ya udah Bu, maunya apa? Ya udah nilai kamu deh. Ya udah saya pulang gitu. Ya Bu. Allahu Akbar. Itu mah tergantung Dapat nilai apa ya saya? Kalau nggak F. Enggak, maksudnya berarti ya masih juga banyak apa ya, kayak pengajar-pengajar itu memang subjektif ya. Jadinya kayak ya mereka kan sudah melakukan hal yang udah ditunjukkan itu kan kayak emang kesandi kan. Nah, sudah dosen itu tahu kan, tapi dia cuman memang ngerasa kok gue nggak di WA sih atau nggak dikabarin saat kalian udah di sana mulai gitu. Kayak nggak lebih dihargai kalau Nah, itu ya harusnya secara apa ya, secara tugas atau assignment harusnya ya udah bener dong. Dia kan Mas Febri sama yang 6 orang itu udah disantai sesuai gitu dari awal sampai akhir. Begitu terakhir malah ya udah ulang aja lah, malah agak aneh gitu. Akhirnya ngulang balik lagi tuh disuruh ngulang ke samping. Oh, kira ulang dari ini lagi dari yang prakteknya puskesmas. Berarti dosen pembimbing dari yang puskesmas rumah sakit. Oh, itu beda-beda. Kalau kan farmasi kan ada yang konsentrasinya beda-beda Pak. Ada yang klinis, ada yang forensik, ada yang industri, itu kan jadi terbagi lagi. Saya balik lagi ke Bandung Pak. Plan manager sama technical operation director. Ini kayaknya saya pernah lihat gitu pas hari pertama tuh. Iya Pak, saya kemarin lu kerja katanya. Enggak ngulang. Ya Allah gitu. Siapa namanya Mas? Kali kenal. Ommu kan di Sambe dulu. Siapa? Ommu. Pak, siapa ya? Ommu di Sambe. Lupa aku namanya, masih ada sih. Iya. Si Bram juga Sambe. Kalau Randy, kenal gak Randy Bramantoro? Enggak. Sambe itu si Bram. Oh, lu kisinya ya Mas? validasi. Oh, Saya validasi. di departemen validasi. Istrinya Bram namanya siapa ya? Takut tanya dah. Jangan-jangan ini lagi anak Unpad. Kalau anak Unpad itu saya kenalnya waktu itu orang IPC, namanya Akbar. Kenal si Bram tuh. Akbar, coba tanya dah. Akbar. Saya lupa. Ini sih yang plan manajernya waktu itu Pak siapa? Hairudin. Namanya Pak Hairudin. Sampai Herudin. Tapi dia di plan Caprinya. Di Caprinya yang saya di belakang. Di Caprinya Pak Hairudin. Itu emang dari sini nilainya jelek. Enggak Pak, dari sini bagus 100 malah gitu. Terus yang jelek dari dosen Pak. Dosenmu tolol. Ya udah, sadar mau ngapain gitu. Terus Tetap 2 bulan. sebulan. Oh, sebulan. Terus Berarti Mas Febri divalidasi lagi baliknya. Suruh milih departemen apa lagi gitu. Oh. Ya udah validasi karena punya senior 2 di sana, profesornya iya. senior kampus, angkatannya masihin, Mbak Feti mungkin masihin tahu dulu. Mbak Feti? Heeh. Lah Mbak Feti mah pernah itu juga tempat yang lama. Kayaknya. Nah, Oh. Mbak Feti siapa lupa namanya, Oh, tapi itu angkatannya Ihin. Klaten, Oh, orang Klaten iya. itu sama Mbak Disi. Udah sama mereka mau kemana aja ya terserah jadi Iya, enak sih ya kalau ada senior. yang penting nggak nego-nego ke operator ya musik mix. Tapi si senior itu kenal sama dosen pembimbing Mas Febri? Tahu pasti tahu emang begitu ya gitu ya. apalagi Iya. bos lagi mengaku Iya. Bawaan bayi. mulai Nah, udah tuh. Terus akhirnya lulus, maksudnya keterima tuh yang ada lagi yang paling agak apa ya ibaratnya agak terkenang itu waktu mau lulus apoteker. ya kan udah
udah praktek semua ini kan kita ada ujian kompetensi itu kan. Ada ujian kompetensi, pengumuman, saya pulang ke Bengkulu, niatnya udah bawain seragam untuk sumpah profesi kalau saya betul. Sumpah profesi, tinggal H-2 saya mau berangkat, orang tua kecelakaan. Innalillahi. Ditabrak Yang juga. bapak punya nyokap? Bapak. Oh bapak. Naik motor. Ya waktu ada sore kan ada renov rumah mau ngasih makan tukangnya gitu beliin makan, mau ngasih itu pas mau pulangnya tabrak. Yo, mobil apa bis? Enggak, motor CBR. Motor sama motor. Orang tua bawa Vario mau putar balik ditabrak di belakang. Itu besoknya saya mau berangkat ke Jogja lagi. Itu udah posisi tinggal sumpah profesi lagi. Terus ya udah, pokoknya kan saya masih naik bis dulu Pak. Naik bis jam 1 dari jam 6 sore itu bawa ke rumah sakit. Pagi sampai siang saya ngurusin jasa harja biar cair, biar enggak, kan operasi agak mahal juga itu cair, udah semuanya apa beres baru saya tinggal. Adik masih kecil waktu itu ya? Adik yang kecil masih kecil, kalau adik yang kedua Udah SMA. Udah SMA. Iya masih harusnya udah bisa jagain bapak lah ya saat masih itu ya. jagain bapak gitu kan. Terus ya namanya orang lagi sumpah atau wisuda kan pengen orang tuanya datang. Betul. Tapi ya udahlah. Iya nyokap nggak bisa dong jagain yang kecil ya. Jagain yang kecil juga kan waktu itu masih bayi ya. 1 tahun atau Iya, berapa iya. itu kan, 2 tahun. Ya udah sumpahan sendiri, jadi kayak Iya sih ngeliat orang yang dari mana aja itu sama sama keluarga gitu kan. betul. Apalagi ini kan profesi gitu Betul. Tapi ya udahlah, habis dari sini ya moga-moga dapat kerja langsung. Iya, kan. iya. Jangan terlalu milih kerja, soalnya kan orang tua belum bisa cari itu lagi, cari rezeki pendapatan lagi. pendapatan. Kalau itu mas punten tadi kan ada apa sumpah profesi itu kan kayak wisuda sebenarnya ya. Iya, wisuda. Nah, wisuda yang S1 juga ada terpisah. Ada juga 2 kali Pak. Itu orang tua datang yang wisuda S1. Wisuda yang pertama orang tua datang, tapi hanya bapak doang. Waktu itu ibu lagi baru lahiran. Dia yang ketiga. Oh, berarti yang ini sebenarnya juga niatnya main datang bapak doang. Apa Enggak, dua-duanya? dua-duanya. Oh, bawa si adik. Oh, kan udah kebiasaan ya. Gitu kan udah bisa diajak jalan kan. Oh, oke. Nah, nyiapin tuh Pak, udah nyiapin baju batik, beliin bahan, mau dijahitin gitu kan. Tapi ya kalau kan enggak lain kan. Benar. Nah, itu agak itu sih kayak sedih begitu, tapi pasti. tapi ya udahlah, nah, emang Udah jalannya kayak gini. Terus lulus itu saya sempet Pak, habis lulus pengen kerja itu emang dulu pengennya di industri, karena dulu kan pernah praktek di industri juga gitu. Iya. Udah sampai ke daerah Demak, daerah Bandung, cuman belum rezeki. Cuman di hati saya kalau saya terlalu selektif, lulusan baru gitu kan, Betul. orang tua belum bisa mencari rezeki lagi kan, kasihan. Itu Mas Febri masih di Jogja tuh? Masih di Jogja, tapi saya udah interviewnya ke Demak, ke Bandung gitu kan, Iya. ke Surabaya gitu. Cuman mau milih, kalau mau bersikap ke industri agak lama dulu kan, tapi ya ada lowongan gitu. Terus nggak tahu kalau itu perusahaan BUMN, terus kayak daftar gitu kan. Ya alhamdulillah masih bisa membantu adik untuk kuliah. Apa tuh perusahaan yang pertama itu? Iya, perusahaan yang pertama. Apa? Yang kemarin itu? Global Medica itu. Oh, itu pertama. Pertama, ini yang kedua. Mantap. Sampai hampir 7 tahun. Oh iya 7 tahun ya? Iya. Soalnya ya. Tahun. Iya. Keren ya. Nah, di situ saya dulu awalnya pengen industri tapi masuk situ. Tapi dengan ya pilihan yang disebilahkan ya ada aja, bisa membantu orang tua sampai kontrol, benar. jajanin adik sampai lulus kuliah gitu aja. Iya, udah iya, seneng banget iya. sampai kerja gitu kan. Sorry Mas, waktu itu posisinya apa? Waktu pertama banget masuk itu apa? Jabatannya di Kalau kita di kantor lama itu ada namanya apoteker penanggung jawab farma untuk obat dan apoteker penanggung jawab alkes atau PJT itu. Tapi lebih ke kita kalau di nomenklaturnya APJ alkes, APJ farma gitu. Cuman sebelum ke APJ alkes itu saya sempat diminta ngisi sales. Itu sempat nyales 3 bulan tuh.
Oh. Makanya agak suka lapangan itu pas 3 bulan pertama saya kerja itu saya jadi profesi sales. Oh, gimana? Enak nggak sales? Sebenarnya sales enak kalau untuk mendapatkan relasi, cuman nggak enaknya kalau ketemu customer atau klien yang temperamen, sering marah kalau lead time menunggu produk dikirimnya lama gitu, produk kosong gitu aja. Berarti ini alkes juga ya sebenarnya? Enggak, apa obat? Farmasi dan alat kesehatan, obat dan alat kesehatan. Berarti kalau sales itu yang di rumah sakit nungguin dokter itu sales ya? Itu sales apa? Representatif apa nih? Medical representative. Ini MR-nya kalau dokternya, kalau sales itu lebih langsung ke konsumennya sama ke staff-staff yang pengadaan. Kalau yang lebih ke dokter yang pengguna. Nah itu apa itu? Dia ngapain sih minta tanda tangan dokter tuh ngapain sih? Absen biasanya. Nah kita kan bingung ya, kadang ngeliat dia pasien bukan tapi nungguin dokter gitu. Ngantri lama. Iya gitu ngantri lama kayak bener-bener rela banget gitu, ngapain sih terus gitu tanda tangan doang. Maksudnya apa sih kayak presensi itu Pak. Itu sempat dulu kalau masih manual perusahaannya masih manual, tanda tangan dokter dan cek rumah sakit itu presensi kehadiran. Bahwa dia kunjungan ke sana. Soalnya satu hari itu dibatasi Pak, ditarget bukan dibatasi, ditarget satu hari minimal 14 kunjungan, 10 kunjungan tergantung perusahaan lah gitu. Oh gitu. Tapi saya izin Pak waktu itu. Jadi kelilingnya ke apotek-apotek yang kenal teman saya aja. Oh gitu. Jadi itu paraf juga, minta paraf apotekernya atau apoteker sama cap gitu. Oh. Jadi saya tunggu aja nanti pas besok datang ngecap langsung 3 lembar gitu. Jadi buat 3 hari. Oh, berarti mau ditarget ya sehari berapa gitu? Target, cuman kan saya tenaga pembantu gitu, nggak yang sales pure sales murni. Iya. Suka. Iya sih. Tapi tujuan utamanya nawarin produk. Nah itu yang melatih komunikasi juga sih sebenarnya, ketemu orang gitu kan. Bagaimana kamu cara melobinya waktu itu? Ada training-trainingnya lah gitu ya? Ya lebih ke product knowledge sih. Trainingnya. Menurut saya fungsinya ini gitu. Pernah berantem nggak? Customer berantem gitu? Pernah. Iya kan dirimu temperamen nih, maksudnya pernah berantem gitu. Ada salah satu apotek di kota Jogja itu. Dia tuh mungkin mengira saya sales murni. Dia mungkin kesel kalau dia pengen order stok kita kosong, nggak pengen order stok kita ada. Iya. Terus ya banyak kata-kata yang keras lah itu. Udah, saya emosi Pak. Saya ambil dompet di tes, saya keluarin KTA tanda apoteker saya lempar. Saya apoteker juga nggak usah marah-marah tuh gitu. Kalau order sama sales yang baik saya gituin. Sebagai sama-sama apoteker gitu ya. Ya kita kan juga nggak tahu stok namanya dari pabrik iya, kita nawarin kalau mau dibeli monggo, kalau nggak ya sudah nggak usah pakai labu gitu. Ibu-ibu udah sepuh. Saya banding Pak KTA dengan terus pengirim barang saya, driver kan kita juga ada pengirim kan. Iya. Saya bilang hati-hati dilempar gelas sampai sana. Kenapa Mas? Tapi saya marahin. Itu yang paling kocak. Oh alah. Oh berarti benar-benar lanjut ya. Dan selama 7 tahun itu nggak ada godaan Mas Febri buat play gitu. Buat apply belum ada godaan waktu itu Pak. Sempat godaan itu ya waktu malah diajak, ada yang ngajak gitu teman gitu. Pindah sini nih industri gitu. Belum, nggak pernah kalau ke industri, cuman paling ngajak pindah ke kota lain gitu. Kayak ke daerah Jawa Timuran gitu. Sini gitu. Mau nggak ini, tapi cuman namanya plat merah kan dulu harapannya kan terjamin sampai pensi. Iya. Ternyata ya yang masuk berita tuh. Masuk berita. Iya. Akhirnya tapi kan perusahaan sempat masih jalan ya sampai sekarang ya? Enggak, Enggak, sekarang udah tutup murni ya dalam sitaan kurator. Berarti waktu itu Mas Febri masih alhamdulillah masih gaji masih dibayar ya? Enggak juga. Berapa bulan dari gaji? Pokoknya selang-seling sih Pak, ada pokoknya kalau nggak salah ada 6 bulanan nggak dibayar. Cuman 6 bulanan itu kita kalkulasi, kadang sebulan ini gaji 50%, besok lagi 25% gitu. Terus akhirnya sampai sekarang udah full, udah dibayar full enggak juga? Belum. Tapi bakal dibayar haknya itu. Semoga. Oh masih berusaha nih teman-teman yang senior dan manajer. Nah itu yang lain gimana Mas? Masih ada nganggur dong? Temen
Kalau alhamdulillah kan kalau untuk apotekernya kan masih usia produktif ya Pak, masih usia produktif untuk kerja. Kalau yang banyak kasihan itu yang udah. Nah itu iya usia teman-teman Mas produktif. Febri ya. Berarti ada yang Ada. belum kerja dong. Hmm. Ya Allah. Kasihan. Iya terus gimana mereka sekarang ngapain, tahu kabarnya gak? Kurang tahu saya kalau itu. Pokoknya Ya, ya kalau di semoga- grup itu pada ya. ngeluh kapan cairnya gitu kan. Kasihan. Harusnya dari pemerintah ya yang Hmm. nalangin dulu gitu ya. Karena perusahaan Sebenarnya dari pemerintah itu udah sering turun sih kayaknya. cuman dijegal di mana nggak tahu ya. Dijegal di mana atau dikelola lagi gitu kan. Banyak yang nyeleting. Iya, 19 juta lapangan pekerjaan malah bikin nambah 19 juta pengangguran jadinya. Nah, Itulah janji. Nah dari berarti Mas Febri akhirnya milih perusahaan ini ya. Tadinya juga kalau nggak salah sebelum perusahaan ini juga ada beberapa Perusahaan di Jawa Timur. perusahaan yang Mas Febri juga Saya apply. gitu. Jadi yang berbarengan ini gitu ya. Jadi terus lebih milih di sini gitu ya. Ya berbarengan dan timingnya Beda cuma berapa jam ya? Berapa ya? Waktu itu interview bilangnya cuma beda berapa jam? 6 jam sih. 6 jam ya. mintanya jam pagi, cuman saya nego jam siang, Iya, paginya iya, iya. saya di Jawa Timur. Ya dia benar-benar. tapi kenapa sih Mas kalau misalkan ya lulusan farmasi gitu, kebanyakan kan biasanya lulusan farmasi itu ada yang masuk ke rumah sakit atau ke apotek lah buat ini, tapi ada yang bilang enakan di industri atau di distributor. Itu bedanya gimana sih Mas? Dari duit sih. Iya, duit sih. Dari gaji sih. Dari gaji. Mungkin untuk skala perusahaan distributor atau industri gajinya lebih itu. Iya. Mas Febri dua digit pasti di tempat yang lama. Oh, di tempat yang lama enggak? Masih? Enggak. Serius? Tapi di atas UMR. Kerja di Jogja, UMR Jakarta gitu. Oh iya sih benar ya. Udah enak banget nikmat yang kau dustakan kalau Hidup Jogja tapi ya bayar. itu. Jogja kan murah-murah ya. Iya. Aduh goceng aja makan malam udah kenyang banget itu. Angkringan itu kalau di sini kan beli 2.000, 2.500. Di sini 1.000 sih ada. 1.000 1.500. iya. Yang hidden gem ya pokoknya. Mantep lah. Ya kalau di industri dan perusahaan-perusahaan itu kan duitnya sih dan Iya pasti. gajinya, salary. Pasti Lebih itu oke. sih. Gaji-gajinya ya. Lagi punya standar apoteker profesi enak banget. Soalnya PJT yang sebelum ini tuh memang bukan apoteker, dia memang belum ngambil lah gitu. Tapi bertahun-tahun boleh tuh Mas, baru ngambil gitu. Boleh. Oh boleh, nggak dibatasin. Enggak. Mas Febri nggak mau nyoba ini PNS? Gagal terus. Nyoba tapi. Nyoba, udah 3 kali saya coba. Oh, kan sampai 35 tahun, biasa aja. Iya, besok cari juga. Iya lah, bener buat kehidupan. 3 kali itu waktu baru pertama kerja di perusahaan yang lama. Masuk Oktober, November ada bukaan PNS Pak. Berkas lolos. Cuman saya waktu November itu baru ikut pelatihan CDAKB. Mau izin ikut PNS, saya takut digantung sama bos saya. Ini nggak ada otak ini habis disekolahin, malah mau PNS gitu kan. Iya sih. Ya udah gitu, nggak jadi ikut tes itu, tes seleksinya. Terus yang kedua ikut lagi di daerah Gemolong, Seragen, tapi tesnya di Solo, nggak lolos. Itu milihnya? Milihnya RSUD Gemolong waktu itu. Nah, peminatnya banyak kali ya? Ya banyak. Oh situ ya, Banyak. sih. Terus yang terakhir milih RSUD Seragen atau RSUD Ngawi, nggak lolos juga. Emang kayaknya harus berkarir malah Buana. Nah, Buana dulu ya. Nanti lah pasti. Nah, berarti Mas Febri join sama kita itu udah sekitar 6 bulan 9 hari. 6 bulan lah, dihitungin ya. 6 hari 6 jam nih, 6 hari 6 jam. Itu gimana Mas yang Mas Febri rasain gitu? Di mana Pak? Di sini. Hui, banyak cerita yang harus disensor ya. Di sini internal pabrik oke, enak orangnya. Dari personnya saya nyaman. Cuman karena nggak tahu ya, mungkin kita dianggap bayi baru lahir atau Iya, benar merintis ya. perusahaan baru gitu kan. Iya, benar.
seolah-olah ya saya bukan nggak suka sih, saya sebenarnya cara komunikasi mereka ke kita gitu aja sih. Itu yang sering banyak saya rasakan. Kalau untuk internal di pabrik ini, pertama masuk kenal Chandra, langsung diajak masuk, dia dimarahi si Indra gitu kan, jadi ketawa saya. belum onboarding saya udah disuruh tanda tangan. Siap kan pertama sama lu kok Chandra. Iya. Ya, untungnya kan saya ya orangnya yang bukan yang terlalu tertutup ya Pak. Kalau saya ngomong dari saya sih nggak terlalu berbaur itu. Beberapa hari itu bisa akrab lah gitu kan, jadi cepat dapat temennya Chandra, Adil, Fadli gitu, Husen, Topik gitu kan, nggak yang Eri selalu di ruangan atau apa gitu kan, saya bosen keluarnya sama mereka. Enak Pak, untuk kekeluargaan di sini, untuk pertemanan, sahabatan enak. Cuman ya karena mungkin kita dianggap pabrik baru, nggak bisa apa-apa tanpa gue gitulah. Nah, itu yang keselnya, kadang kita udah ngomong A sampai itu, nanti beda lagi betul. Di depan kita ngomongnya A, di belakang tiba-tiba gitu, kayak banyak aja triknya untuk menjatuhkan gitu kan, tapi nggak tahu lah emang niatnya apa, emang kayak gitu. Nah itu sih. Kalau di sini sebenarnya nyaman, kalau udah nggak ada campur tangan atau emang kita lebih enak lagi ya. Enak itu sumpah. Cuman saya malesnya terlalu banyak bos menurut saya. Terlalu banyak kepala ya. Benar-benar. Belum ngikutin yang bos di sini, belum ngikutin lagi yang di sono eksternal gitu kan, eksternal terus yang kakak perusahaan gitu kan, sister company apa gitu kan, jadi kayak serba salah contohnya. Namanya orang kerja mau nyari nyaman, kalau salah dibeli bareng-bareng, jangan langsung kayak nyuruh ini nyuruh itu gitu. Ya padahal atasan kayak kan yang di sini gitu kan. Ya semoga kedepannya benar lah komunikasinya sama, berharap kita bisa bergerak sendiri gitu dengan ya udah ada plan manager ya, kita harusnya bisa improve atau mengembangkan perusahaan ini yang sesuai dengan jalurnya gitu, dan memfungsikan apa itu yang namanya pabrik atau industri beneran gitu. Jangan hanya jangan hanya bangunan dan peralatan, jualan. Jangan hanya kita mencari keuntungan atau omset, tapi yang kita bangun, yang kita punya tidak difungsikan. Betul. Jadi kan ya percuma kalau gini. Sangat disayangkan gitu ya. Ada yang bisa berfungsi tapi tidak digunakan, dijalankan. Terus ke depan gitu kan. Ya semoga kedepannya ya berangsur baiklah dan bisa ya kita berharap banget sih dari ibu kita ya, ibu PM bisa ya membimbing kita semua yang ada di sini buat kedepannya ya, di saat nanti teman-teman di sini juga pergi dengan kondisi tempatnya juga lebih baik dibanding di sini gitu. Jadinya kita bahagia, kita ikhlas, teman-teman yang ada di sini misalnya mau pergi gitu, kita juga seneng gitu. Itu ya satu, mungkin jangan lupain kita, tetap komunikasi gitu. Berarti ya belum pergi ya suatu saat nanti kan kita nggak tahu siapa, bisa jadi saya, bisa jadi Sintan, Mas Febri, Pak Heri, dan orang-orang yang ada di sini semua, kita nggak tahu mau pergi ya, maksudnya di hal-hal jangan ya kan haknya mereka lah buat nyari yang lebih baik gitu. Ya sebelumnya kan juga ada Mas Iqbal, ada Alif, ada Mbak Fia gitu yang memang juga ngebangun semuanya dari nol gitu, bareng-barengan sama saya, tapi mereka udah pergi ya nggak apa-apa gitu kan, dapatnya lebih baik gitu kan gitu. Nah paling kalau saya bisa simpulin dari tadi cerita perjuangan Mas Febri adalah ya kalau saya ngeliatnya lebih ke keluarga ya. Mas Febri itu ya akhirnya pengen kayak setelah lulus kuliah itu pengen buru-buru kerja gitu, karena bisa buat bantu perjuangan orang tua yang memang dari awal dari nol itu udah berjuang. Ibaratnya gimana sih beratnya ninggalin keluarga, maksudnya nenek sama kakek gitu yang ada di Ngawi, pindah ke Bengkulu sendirian gitu tanpa ada orang-orang orang-orang Ngawi asli, saudara Ngawi lah yang tapi di Bengkulu gitu. Jadinya dengan anak masih kecil, masih kecil kan ya, dengan istri, berarti kan bokap itu udah nunjukin perjuangannya sebagai seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga,
dia yakin gue bisa pindah ke sini tuh gue bisa hidup kok gitu, bisa nafkahin kalian semua, dan akhirnya terbukti gitu. Mas Febri alhamdulillah lulus apoteker dan alhamdulillah udah bisa kerja juga. Adik Mas Febri juga sedang lagi kuliah sekarang ya. Sekarang lulus. udah kerja. Tuh udah kerja gitu. Pasti nggak tahu sih, nggak kebayang bangganya gimana sebagai seorang ayah sama ibunya Mas Febri gitu, yang benar-benar berjuang untuk sampai titik ini gitu. Jadi ya balik lagi, itu keluarga adalah support system kita gitu dalam hidup gitu. Jadi makanya buat teman-teman yang sekarang lagi penat atau stres atau lagi kena layoff atau kena cut off gitu ya, jadi ya kalian cuma butuh satu teman kok atau keluarga gitu buat cerita tentang keluh kesah kita. Walaupun mereka nggak ngasih solusi, tapi cerita aja gitu, jangan sampai kalian pendem sendiri gitu di kepala, karena di saat satu masalah seberat kertas, sehelai kertas gitu, kalau dipegang terus-terusan tangan kita akan pegel gitu, akan setengah stroke gitu, akan kaku. Nah jadi sama kayak pikiran gitu, kalau kita punya pikiran yang memang harus diluapkan, diluapkan aja, cerita ke teman. Kalau emang ceritanya terlalu kasar ya enakan sama temen yang pakai bahasa Jawa lah, kayak cok gitu. Jadi itu malah ada umpatan-umpatan, malah kayaknya bisa lebih lega, ya silakan itu ke temen. Tapi kalau mau ke keluarga mungkin lebih bisa ke arahnya yang soft spoken lah, yang ujung-ujungnya itu ya udah tangisin aja bareng-bareng gitu, dan nanti akan merilis stres itu, akan merilis beban itu. Jadinya jangan sampai, ya kita ingetin lagi, jangan sampai bunuh diri kalian gitu, jangan sampai berbuat hal bodoh gitu cuman gara-gara karena kalian punya masalah terus malah ya ngerugiin diri kalian sendiri gitu. Karena kalian harus mikirin orang-orang yang sekitar kalian kalau kalian melakukan hal bodoh itu gitu. Ya dari saya mah itu aja gitu. Mungkin dari Mas Febri ada kata-katanya untuk hari ini ya sih, kata-katanya untuk hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang selama ini yang berjuang lah dari kayak Mas Febri kan, berarti tadi ada kayak yang subjektif kayak main basket yang di waktu di SMP, terus akhirnya Mas Febri juga pernah ada yang tanda kutip mengecilkan Mas Febri bahwa wah lu tukang nongkrong maksudnya bisa lulus. Nah itu kayak gitu tuh apa gitu maksudnya pesan-pesannya buat orang-orang teman-teman kita gitu. Ya jalan hidup itu udah ada yang atur, tinggal kita melaluinya bisa teratur atau enggak. Jalan hidup itu sudah ada yang ngatur, tergantung kita mau maju secara teratur atau mundur teratur. Oke, mantap. kalau udah ngatur bisa ngatur nggak? Boleh. Udah ngatur. Ya dari Kang Sincan ada kata-kata hari ini? Ya kalau dari aku ya, kalau kita sama-sama ya masih dalam tahap perjuangan gitu Ya ngerantau ya, kalian berdua sama orang ngerantau lah ya. Kita sama-sama ngerantau dan wisuda pun ya sama-sama gak dampingin orang tua. Iya. Pas aku kan lagi zaman COVID ya. Oh iya, sidang online ya. Iya, sidang online. Sarjana online lu? Sarjana online. Sarjana online. Bahkan yang dibilain SO. Iya, kalau nggak salah dari kiri kanan itu tuh sendiri gitu. Sedih banget. Itu sah nggak? Enggak. Sah nggak itu? Berarti bukan sarjana, Kan harus rektor ya? Iya. Sudah masa depan laptop gitu. Nah, itu pas zaman pas ya lebih sedih mungkin ya. Ya udah sendiri aja semua tuh barengan serentak. 1, 2, 3, tes. Udah gitu. Gak ada momen-momennya sama teman lagi gitu ya. Lebih sedih lu kayaknya Chan. Enggak. Sebenarnya iya. Cuman ya balik lagi ke diri masing-masing ya, maksudnya gimana kita cara menanggapinya, terus cara menjalaninya gimana sih kita ya. Itulah ya gimana ya, kayak udahlah enjoy aja gitu. Itu jalanin teratur. Ya. Kita ngatur, tinggal jalin teratur. Iya, karena kita juga kan bukan donatur ya, di sini bisa ngatur-ngatur apapun. Asoy, wata, asoy. Allah Subhanahu wa taala. Ya, udahlah ya, udah mau sejam nih. Ya, thank you Mas Febri ya, thank you Mas Febri buat waktunya dan ceritanya. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman di sana. Selamat berjuang teman-teman, pejuang-pejuang rantau, pejuang-pejuang keluarga, pejuang-pejuang orang yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.